us. Every time I pull my hair was any outfit. That you find me ugly and one day you disappear. Cause what's the point of crying? It was never enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? Good boys are layer. Good boys are layer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Putri Faradela dengan NIM 23158 dari kelas Jaringan Komputer 1 IF3D Prodi Teknik Informatika. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum modul 2 Jaringan Komputer 1 dengan topik memeriksa frame Ethernet. Nah, untuk itu kita bisa mengikuti langkah-langkah dari modulnya dengan nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, sebelumnya kita tuh harus tahu IP address dari PC yang kita gunakan. Nah, caranya itu kita buka command prompt dan ketik ipconfig/all. Nah, ini adalah tampilan dari command prompt tadi. Ini MAC address kita, MAC address PC yang saya gunakan. Ini IPv4 nya dan ini default gateway-nya. Tampilannya sama. Terus kita juga bisa memeriksa frame Ethernet ini menggunakan aplikasi WhatsApp. Nah, ini dia tampilannya akan seperti ini. Nah, caranya kita buka WhatsApp-nya, lalu pilih yang menggunakan Wi-Fi. Nah, kemudian bagian ini kita ketik ICMP. Nah, kosong. Untuk menjawabnya kita perlu melakukan pinging dulu. Jadi di command prompt ini kita ketik ping, lalu apa yang mau diping. Di sini kita bisa ambil dari default gateway. Oke. Terus kita taruh di sini dan enter. Nah, ini dia proses pingingnya. Lalu kita cek di WhatsApp-nya. Nah, seperti ini. Kita mulai jawab pertanyaan yang pertama. Apa yang penting mengenai isi dari field destination address? Nah, yang paling penting itu adalah bisa mengetahui MAC address-nya. Jadi kita bakal tahu MAC address dari perangkat yang kita tuju. Nih, yang kita ping tadi 192.168.25.3247. Selanjutnya, mengapa PC mengirimkan suatu broadcast ARP sebelum mengirimkan request ping yang pertama? Supaya kita tahu MAC address-nya. Jadi kita harus tahu MAC address dari perangkat tujuannya. Selanjutnya, sebutkan MAC address dari source dalam frame pertama. MAC address dari source dalam frame pertama ini adalah MAC address source pengirim, yaitu 192.168.253.130. Selanjutnya, sebutkan vendor ID OUI dari source NIC dalam balasan ARP. Nah, vendornya itu kita cek di sini Ethernet 2. Ini bagian source ada Jongkin Fook. Ini adalah vendornya, ID vendornya. Jadi ID vendor dari pengirim. Bagian mana dari MAC address yang merupakan OUI? Nah, OUI sendiri ini yang mengidentifikasi vendornya. Jadi biasanya 3 oktet pertama setelah vendor. Ini 18, 47, kedua 3D. Atau ini F4, F9, F9. Itu buat seri NIC. Terus sebutkan nomor seri NIC dari source. Seri NIC ini merupakan bagian terakhir dari MAC address.
Jadi setelah OUI, karena tadi OUI-nya adalah di 18473D, maka NIC-nya adalah F4, F9, F9. Ini dan ini. Selanjutnya adalah apa MAC address dari NICPC. Ini MAC address-nya adalah yang ini. Ya. MAC address dari NICPC-nya adalah 18473D F4 F9 F9. Lalu apa MAC address dari default gateway? MAC address dari default gateway adalah ini, destination yang kita pin tadi 192.168.253.247. Kemudian jika kita klik tanda lebih dari pada awal baris kedua untuk memperoleh informasi lanjutan dari frame Ethernet 2, jenis frame apa yang ditampilkan. Nah, ini ya, jika kita open yang ini. Ini Ethernet 2 dengan source chunking nya dan destination-nya. Jenis frame yang ditampilkan adalah IPv4 jaringannya, ya, tipenya IPv4. Kemudian dua baris terakhir ditampilkan dalam bagian tengah menyediakan informasi mengenai field data dari frame. Ingatlah bahwa data mengandung informasi IPv4 address source dan destination. Mana IP address dari source, mana IP address dari destination. IP address source dan IP address destination. Selanjutnya, Anda dapat klik baris manapun dalam bagian tengah yang untuk menyorot bagian itu dari frame, hex, dan ASCII dalam panel paket pipes. Klik baris Internet Control Message Protocol dalam bagian tengah dan periksa apa yang disorot dalam panel paket pipes. Ini adalah paket pipes. Terus kita pilih Internet Control Message Protocol. Bagaimana mengeja 2 oktet terakhir yang disorot? Nah, 2 oktet terakhir yang disorot dari hasil ini itu adalah yang ini, HI. Jadi dua huruf ini adalah oktet terakhir yang disorot. Kemudian klik frame selanjutnya di dalam bagian atas dan periksalah frame echo reply. Ingatlah bahwa MAC address dari source dan destination sudah terbalik karena frame ini dikirimkan dari router default gateway sebagai balasan terhadap ping yang pertama. Nah, ini maksudnya dibalik adalah di frame pertama ini source-nya adalah yang angka terakhirnya 130, kemudian destination-nya 247. Nah, di frame kedua ini dibalik, source-nya menjadi yang 247 dan destination-nya yang 130. Nah, sebutkan device dan MAC address yang ditampilkan sebagai destination address. Nah, kalau dilihat dari tampilan WireShark-nya, Chon Kikfuk ini merujuk pada Chongqing Fukui Electronicals Company. Jadi ini device-nya kemungkinan besar merujuk dari Chongqing Fukui Electronics. Untuk MAC address-nya sendiri ini adalah yang ini 18473D F4 F9 F9. Nah, itu kalau di router. Nah, kalau di sini destination-nya itu cuman 7E98 1CC8 EA53. Ini device-nya.
Terus kalau MAC address-nya yang ini 7E98 1C8EA53. Kemudian nah, kita akan mengikuti langkah ini ketujuh, yaitu menangkap paket host jauh. Pertama, kita menghentikan dulu yang sedang berjalan ini ya. Kita stop and out without saving. Kemudian kita akan membuka aplikasi WireShark-nya lagi. Pokoknya kita akan melakukan ping untuk Cisco. Kita buka lagi CMP-nya. Kemudian ini ping www.cisco.com. Kita lihat di tampilan WireShark-nya. Ini ya. Terus kita menjawab. Nah, dalam frame request echo ping pertama, mana yang merupakan MAC address, source, dan destination-nya? Kita lihat di bagian ini Ethernet-nya. Yang merupakan source adalah yang ini. Ya. MAC address-nya yang mana? Yang ini, yang di dalam kurung 18 ini. Dan untuk yang destination ini adalah yang ini 7E98 1C8EA53. Kemudian sebutkan IP address source dan destination yang terkandung di dalam field data dari frame. Ini IP address source-nya yang ini, akhirnya 130. Kemudian untuk destination-nya yang ini 2341132. Kemudian bandingkan address ini dengan address yang diterima pada langkah 6. Address yang berubah hanyalah IP address destination. Mengapa IP address destination berubah sedangkan MAC address destination-nya tetap sama? Nah, hal ini dikarenakan IP address yang di ping itu berbeda dalam setiap permintaan. Nah, tapi kalau MAC address itu tetap sama karena frame ping tersebut itu dikirim melalui default gateway yang memiliki MAC address yang konstan. Jadi, walaupun tujuan IP address-nya itu berbeda, berubah-ubah, maka paket akan tetap dikirim melalui router yang sama, sehingga MAC address yang ditampilkan itu tetap sama. Kemudian WireShark tidak menampilkan field preamble dari suatu header frame. Apa yang terkandung dalam preamble? Jadi yang terkandung dalam preamble itu berisi informasi sinyal yang digunakan untuk menyinkronkan pengirim dan penerima sebelum transmisi data dimulai. Sehingga preamble sendiri tuh terdiri dari serangkaian bit yang fungsinya tuh sebagai pengantar dan untuk memberitahu penerima bahwa frame data ini akan segera dimulai, akan segera dieksekusi gitu. Nah, preamble sendiri nih biasanya terdiri dari 7 byte pola. Polanya itu 10 10 10 10 10 diikuti oleh 1 byte start frame delimiter yang menandai awal frame. Jadi seperti itu. Intinya preamble ini berisi informasi sinyal yang digunakan untuk menyinkronkan antara pengirim dan penerima, antara source dan destination-nya. Nah, itu tadi bagaimana cara memeriksa frame Ethernet menggunakan aplikasi WireShark dan juga menjawab beberapa pertanyaan yang ada di dalam modul 2 ini. Sekian untuk video
tugas praktikum modul 2 jaringan komputer 1 dengan topik memeriksa frame Ethernet. Semoga bermanfaat. Saya Vanessa Putri Faradela dengan NIM 23158 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.